semakin banyak pemerhati di kuliner di sebuah daerah atau negara, itu indikasinya negaranya lagi krisis atau sedang miskin. Makan gak makan asal kumpul. Oh, itu supir truknya rasa kekeluarganya tinggi tuh. Mau sejahat apapun dia tuh tetap orang Kudus. Kudus. Di zamannya Majapahit berarti anak buahnya Gajah Mada tuh. Bisa jadi. Gajah Mada yang muruk ya. Iya. Mangga besar. Apa katanya? Wah, ini nggak laku pak. Gue bilang, lu kalau bilang nggak laku, ini mata uang negara Indonesia. Ini sah nih. Selama Republik Indonesia masih memproduksi, itu panjang lebar gue di loket parkiran. Jadi gue liatin. Iya, ini selama gubernur goblok nih, wali kota geblek nih, ngurus banjirnya nggak bisa. Nah, gubernur sama wali kota nyalainnya siapa? Sebenarnya kita mau ngobrolnya nggak terlalu serius, tapi ya kita usahakan. Nah, kita usahain agar teman-teman bisa menangkapnya dengan relax, santai, lemesin aja lemesin. Bisa. Apa ya? Katanya nggak mau serius loh. Oh iya. Apa ya? Katanya nggak mau serius loh. Oh iya. Apa ya? Katanya nggak mau serius loh. Oh iya. Halo, salam jumpa kawan-kawan. Ketemu lagi di kanal Kata Mas John. Lama ya kita. Lalu geblek loh. Sakit-sakitan dia bro. Sakit jiwa. Bapil sakitnya. Aduh. Enak sini ya. Adem. Kali-kali nyewa studio lagi. Gimana Le? Apa kabar Le? Alhamdulillah baik. Kabar Mbak Surti maksud gue. Kabar Mbak Surti ya. Surti itu apa ya? Gue dapet insight baru tuh. Dia kan pemerhati ya. Pemerhati kuliner. Iya. Nah ternyata kalau kata Pak Arif, semakin banyak pemerhati kuliner di suatu wilayah atau negara, itu ternyata indikasi nggak baik. Oh gitu? Iya. Karena? Jadi semakin banyak pemerhati di kuliner di sebuah daerah atau negara, itu indikasinya negaranya lagi krisis atau sedang miskin. Kok bisa? Iya, karena cuma bisa merhatiin doang, nggak beli dia. Kecuali penikmat kuliner. Nah, penikmat kuliner semakin banyak itu indikasinya negaranya makmur. Jadi kalau cuma pemerhati doang ngeliatin depan etalase gitu ya, itu miris ngeliat. Itu indikasi negara itu sedang miskin. Itu bukan pemerhati namanya. Ngiler kan, cuma nggak punya duit. Aduh, efek botol hijau nih. Botol hijau. Mineral water. Equil. Bahas apa kita? Bahas apa? Bahas apa ya? Kita setiap hari lewat jalan lah ya. Iyalah. Jadi banyak hal-hal yang menggelisahkan di jalan, termasuk kayak di episode kemarin tuh mungkin ada arogansi di jalan. Tapi sekarang apa sih? Apa aja sih yang lu lihat di jalan sebenarnya? Macam-macam. Kayak misalnya di jalan itu yang paling sering gue temuin ya, kalau gue mau masuk tol tuh, biasanya banyak truk-truk tuh. Truk-truk tanah, truk-truk kargo lah yang dari luar kota kan. Nah, itu menarik tuh, ya kan? Kalau lu perhatiin di belakang baknya itu, gambarnya, tulisan-tulisannya, ya kan? Lucu-lucu. Kadang-kadang bikin nafsu tuh. Lu ngeliat foto siapa? Ya, tergantung sopirnya ngefans siapa. Iya. Sopirnya ngefans sama siapa jadi gambarnya apa. Iya, itu menarik itu. Maksudnya kadang bikin senyum gitu kan. Iya, kadang tulisan itu ya. Bikin ketawa juga, atau bikin mikir juga ya gitu kan. Nah, yang kayak gitu-gitu sih. Contohnya gue pernah lihat tuh, hidup itu sederhana, gitu kan. Yang penting nggak banyak drama. Iya kan? Iya. Berarti supirnya simple tuh. Supirnya simple. Nggak neko-neko. Iya.
Biasanya kalau supir begitu mobilnya biasa aja. Gitu. Nggak terlalu banyak modifnya tuh. Oh iya. Kalau kalau yang banyak gambarnya biasanya itu lah. Diceperin truknya. Kalau banyak lampu-lampunya juga tuh. Banyak lampu remang-remang. Iya. Ya kalau lewat tempat gelap mereka berhenti tuh. Waduh. Berasa di kafe anjir. Iya, cewek-cewek seksi biasanya ya kan. Nikita Mirzani lah. Nikita Mirzani. Jadi kadang-kadang walaupun tulisannya bagus, kita nggak fokus ke tulisan, jadi ke gambarnya doang. Gambarnya Nikita bro. Fokusnya salah. Iya, salah fokus kita jadi. Bye-bye loh. Tapi banyak yang keren-keren juga tulisannya tuh. Ada yang gambarnya Iwan Fals tuh. Iwan Fals tuh biasanya sopir-sopir truk yang nasionalis. Ada tulisan OI, orang Indonesia. Oh, gokil tuh sopirnya. Nasionalismenya tinggi nih berarti. Penggemar Iwan Fals. Nah, kalau penggemarnya selain tulisannya itu gambarnya bim-bim si kakak lagi nunjuk gini. Makan gak makan asal kumpul. Itu supir truknya rasa kekeluarganya tinggi tuh. Iya. Ya itu dia makanya jadi menarik gitu kan. Menarik. Kadang-kadang tanpa kita sadarin jadi ya juga ya. Iya. Jadi ada pembelajaran lah buat kita dari supir-supir truk yang ada di jalanan. Yang jalannya juga banyak, ya kan? Cuma sebagian gue nggak paham karena ada juga yang mungkin sopir-sopir apa truk-truk yang dari Jawa tuh. Kenapa ya dari Jawa? Ya, tulisannya dari Jawa. Tulisannya Jawa. Oh, orang nggak ngerti. Tulisannya bahasa Jawa ya kan. Nggak ngerti gue. Gitu sih. Wow. Ada satu daerah di Jawa tuh yang orangnya baik-baik. Apa? Benar, jadi ada satu kota tuh semuanya isinya orang baik. Gitu? Iya. Taunya? Lihat di KTP aja. Dia dari mana? Begitu kita lihat KTP-nya dia dari mana? Dari Kudus loh. Wah, orang Kudus. Baik nih. Mau sejahat apapun dia tuh tetap orang Kudus. Iya. Satu-satunya berarti itu. Iya kan? Iya, mau dia jahat mau kagak, pukul rata semua orang Kudus. Sama aja kayak lu ada tuh di kota di Salatiga tuh, Salatiga tuh kan. Nilainya 7 mulu ya. jadi kesebut tuh kotanya. Iya kan? Warganya salah 7, dapat 7 mulu ya kan. Iya. Bulat KTP salah 3 ya kan. Ngomongin supir truk tapi mereka biarpun begitu kasihan juga loh kadang-kadang. Mereka tuh salah satu apa ya kalau menurut pengawatan gue pernah ngelihat mereka tuh ngelempar kayak kotak rokok gitu. Entah isinya rokok beneran atau udah diisi apa yang lain ya. Biasanya kenapa mereka ngelempar gitu? Itu sempat viral juga tuh kalau di berita atau medsos kadang-kadang justru isinya bukan rokok lagi, kadang-kadang rokok juga diselipin sama uang numpang lewat gitu. Jadi kayak pungli juga. Iya, pungli itu. Iya kan? Iya. Entah. Ya gue nggak tahu, gue belum pernah lihat sih. Maksudnya itu dia ngelempar buat siapa? Nah, yang waktu lu lihat lempar buat siapa? Ya kena pala orang ya. Ada lah institusi tertentu negara ini. Institusi, berarti pemerintah. Tapi ya kadang-kadang juga kalau misalnya mereka lewat-lewat di beberapa daerah yang rawan, ya itu udah bukan pemerintah lagi yang yang melakukan pungli itu. Biasanya sih pemuda-pemuda di situ, anak kampung situ, akamsi ya kan. Lu lewat sini bayar lu. Ya, alasannya debu misalnya kan, atau jalanan rusak atau gimana lah. Gitu. Di Jakarta masih ada tuh kalau nggak salah. Wah parah sih. Iya. Tapi kalau ngomongin pungli emang parah sih coy. Ini salah satu kebiasaan buruk
di masyarakat kita yang udah berjalan sekian lama juga, tapi karena memang udah sangat mengakar juga kayak korupsi juga gitu. Akhirnya orang menganggap itu hal yang biasa gitu kan. Ya mungkin udah ratusan tahun juga kebiasaan itu berjalan. Ratusan Iya, tahun. dari zaman kerajaan sampai sekarang. Oh iya juga ya. Iya. Kita kan nggak bisa Di pasar membatasi waktu ya kan. Siapa tahu memang di zaman kerajaan itu udah ada ya. Iya, pungli itu Majapahit ada. ya kan. Kalau nonton film-film Malampir gitu. Oh, gitu. Iya. Gue nggak tahu. Gue nggak nonton gue. Di pasar orang ada pungli gitu. Preman-preman gitu. Preman gitu. Iya. Ya terlepas itu bener atau enggak, tapi kayaknya bener deh. Di pasar tuh biasanya ada pungli. Di zamannya Majapahit berarti anak buahnya Gajah Mada tuh. Bisa jadi. Gajah Mada yang muruk ya. Iya. Mangga besar. Iya. Iyalah. Zaman Majapahit anak buahnya siapa? Dulu kan belum ada polisi. Iya. Polisinya ya itu Bayangkara. Ngomongin Gajah Mada yang muruk, mangga besar itu punglinya gua rasa juga gede tuh omsetnya di situ. Mulai dari yang mungkin ayam gitu. mungkin resmi ya. Oh, sampai yang pikir bentuk punglinya. yang dipungli siapa? Pedagang ya kan. Pedagang. Dijual ayam kasih ayam ya kan. Parkir di depan. Pisang. Panti pijat gitu parkirannya di depan kan kadang-kadang nggak resmi tuh. Panti pijat. Iya. Panti pijat lah. Ini kita ngomongin zaman apa sih? Parkiran. Oh iya. Parkiran di Mangga Besar itu. Kadang-kadang parkiran itu nggak resmi. Yeah. Kalau nggak resmi itu kan bisa dikategorikan pungli juga. Ya nggak usah kayak gitulah, yang sederhana aja deh, yang di depan-depan sekarang tuh, yang Maret itulah. Maret April tuh. Ya. Iya kan? Sebenarnya nggak apa-apa kalau bisa habis itu mereka ngasih tiket ya. Ini bukti tiket parkir, lu udah bayar pajak ke negara, itu nggak apa-apa. Iya. Nah itu kan sempet digalakan sama Pemda tuh. Tukang parkir yang non formal diformalkan, tapi mereka harus ada setoran ke negara, ke Pemda. Retribusinya ya lewat tiket-tiket itu tadi, buktinya, bukti setor pajaknya. Tapi kalau gue ngeliatnya nggak ke sana, deh. Maksud gue budayanya, kebiasaannya. Satu kebiasaannya, karena pungli-pungli itu kan biasanya nggak ada aturannya gitu kan. Jadi ya nggak tahu aturan makanya pungli. Itu makanya maksud gue gini, akhirnya jadi kayak semacam apa ya, kadang-kadang orang yang melakukan pungli itu jadi semaunya. Itu sih poin gue. Bukan soal pajak yang diterima oleh negara ya. Maksudnya nggak ada pajak pun nggak apa-apa. Selama ketika orang mengutip satu bayaran di sebuah parkiran misalnya, ya kan, jelas aja gitu, ada kontribusi yang jelas maksud gue, dan ada aturan main yang ya sesuai norma dan etika yang baik lah, gitu. Coba misalnya lu di mana lah, di panti pijat atau di mana gitu ya, ada yang pungli gitu kan? Jadi panti pijat mulu. Atau lah Maret April itu ya kan? Lu kasih 200, mau nggak dia? Agak laku terus kan. Nah itu juga miris. Iya kan? Itu duit udah diproduksi sama pemerintah tapi gimana ya? Kayak nggak ada harganya. Cepet Bitcoin 50 masih ada nggak ya? 100, 200 masih, 50 masih yang ringan itu. Iya. Itu geblek tuh. Masa? Waktu itu gue pernah tuh sekali tuh. Ini resmi tapi. Parkir resmi. Gue kasih duit goceng kan. Bayar waktu itu 4.000. Nah, tukang parkirnya di loketnya itu nanya, Pak ada 1.000 nggak? Supaya nanti saya balikin 2.000. Nah, gue nggak ada. Terus gimana dong? Akhirnya gue lihat ke laci mobil, wah 200-an banyak ya gue. Ya udah gue ambil tuh 5 keping 200-an. Kasih. Komplain. Apa katanya?
wah ini nggak laku Pak. Gue bilang, lu kalau bilang nggak laku, ini mata uang negara Indonesia. Ini sah nih. Selama Republik Indonesia masih memproduksi, itu panjang lebar gue di loket parkiran. Jadi gue liatin. Iya, ini selama pemerintah Republik Indonesia masih memproduksi kepingan uang logam ini masih berlaku mata uang pembayaran. Iya, bener. Lu nggak bisa bilang nggak laku. Terus dia diem. Aduh. Dia tuh cuma nggak mau ribet aja sih gue rasa ya. Iya kan? Tapi bener, maksudnya kalau misalnya memang sudah menjadi seperti itu, ngapain juga diproduksi lagi gitu kan? Iya. Itu kan biayanya gede cuy. Iya, belum bikin kan? Mahal-mahalan cetakannya tuh mahal banget. Nah, maksud gue, ya memang harusnya lebih diperhatikan ya. Buat uang-uang logam yang udah nggak efektif lagi ya. Maksudnya nggak efektif ya, bukan nggak ini ya. Karena harga-harga juga kan. Iya. Tapi di supermarket kan masih ada yang pecahan-pecahannya 300. Iya. 5.100 gitu kan? Iya. Ya cuma kan habis itu lo keluar dari situ jadi nggak kepake. Jadi nggak kepake. Jadi tempat sampah lo. Iya. Iya kan? Makanya gue seringnya kalau kayak gitu-gitu bayarnya pakai e-money atau debit lah segala macam. Jadi nggak usah ribet deh. Megang-megang recehan gitu. Itu kalau lu mau recehan lu laku ya lu belanjanya di tempat itu lagi. Iya. Apa enggak ke bank. Iya. Tapi jadi ribet kan. Makanya. Butuh waktu buat ke bank, buat setor gitu. Begitu setor, terus Pak 200. Ongkosnya ke bank, mesti naik angkot yang disubsidi sama pemerintah. Bikin orang kesel itu. Iya. Nah, tapi balik lagi ke pungli itu lah. Gue masih belum puas ngomong pungli. Pungli itu ya beda-beda tipis kalau menurut gue sama korupsi. Dari apa ya, dari profesi yang paling bawah sampai yang atas tuh gue yakin pungli itu masih ada gitu. Sama juga korupsi. Iya, ya kan ya kecil-kecilannya ya itu tadi. Di parkiran misalnya kan, terus apa kalau ada U-turn tuh di jalanan, iya sekarang udah nggak ada polisi cepet, polisi 1000 kan, polisi seceng. Nah tuh di putaran tuh sering tuh nemu duit cepean tuh dibuang-buang ya kan, itu kan kurang ajar. Udah punglinya nggak ada aturan, mereka juga ngatur lalu lintasnya sesuka-sukanya dia, ya kan. Udah gitu kita kasih juga kurang ajar, lempar cuy kalau dia ngerasa kecil banget nih. Ya kan kurang ajar. Iya benar. Dan yang gue nggak habis pikir kalau orang muter di U-turn itu, lo perhatiin deh, mereka tuh berdirinya di tengah jalan, ya kan? Iya. Dan lo mobil lo harus melewati sisi luarnya dia lah, ya kan? Nah artinya dan dia sengaja cuy, dia berdirinya itu bukan di lajur yang pertama, tapi lajur yang kedua. Bukannya malah bikin makin lancar. Jadi bottleneck. Iya, dan itu antriannya jadi panjang itu, bisa sepanjang usia. Nah. anehnya orang yang mau muter balik itu mau aja gitu loh diatur sama orang-orang itu, bingung. Padahal mereka bisa di sini gitu kan. Tapi ya udah, akhirnya mau gitu muterin. Paksa. Mereka udah ada di situ. Kalau gue paksa mereka. Nabrak salah. Hah? Nabrak salah. Ya, yang nggak salah lah. Disalahin jadi. Siapa suruh mereka berdiri di tengah jalan? Kalau gue sih gitu aja. Gue suka nggak mau gue. In practice, ya. In practice. Untuk tempat U-turn yang mungkin sepele yang gue anggap sebenarnya gue bisa dengan mudah melakukan U-turn sendiri. Iya. Mungkin gue nggak akan menghargai mereka. Tapi memang kadang-kadang ada kondisi-kondisi apa ya? Yang jalanannya padat dan yang berebutan gitu ya. Challenging banget buat driver buat belok gitu. Bahkan cuma belok aja susah, mesti gantian itu. Ya, itu masih masuk akal sih. Itu masih masuk akal.
Nah, cuma kalau yang kayak gitu-gitu mereka kan 3-4 orang kadang-kadang kan nutupin jalan itu, dan kita dipaksa digiring untuk ke tengah-tengah gitu jadinya. Itu nggak ngajak besannya tuh. Iya. Jadi orang demo. Bisa dua acur. Loh ini ada apa ya? Itu tuh. Nah, punglinya di situ kan ya mau nggak mau lo harus ngasih gitu kan. Wah, dimaki-maki lo biasanya. Itu ada ini gua anjing ya kan. Sempat lihat tuh di YouTube malah mereka ada yang modal pakai kon. Asem banget tuh. Iya, pakai kon itu yang kerucut itu tuh buat nutup jalan. Jadi mereka nggak usah susah lagi nutup jalan. Ini naruh kon doang aja tuh. Itu kan tai kan. Iya, black. Itu salah satu efek pungli yang menurut buat gue sih cukup meresahkan ya. Maksudnya yang harusnya lalu lintas tuh mungkin ketika ada U-turn itu memang agak terhambat, tapi ya sekedarnya aja. Gara-gara itu, akhirnya jadi ada antrian gitu loh. Dan ya macam-macam lah kejadian di situ kan. Lu kasih 200 dilempar, ya kan. Jangan kan 200 lu kasih gope deh, 200 cepet gitu. Nggak dikasih teriak. Diaurin cuy. Kalau nggak dikasih teriak, terima kasih kenceng banget. Terima kasih. Tapi ada yang nyautin sama-sama. Sama-sama. Hati-hati di jalan. Nah itu tuh. Ada tadi gua ngomong apa tuh? Belum. Belum. Nah, ya itu masih di sekitar inilah, maksudnya jalan. Di sekitar jalan ya kan, terus jalan, pasar, parkiran tadi kan. Parkiran. Yeah. Pasar tuh biasa alasannya uang keamanan. Iya. Yeah. Terus kalau lo naik dikit lagi ke kelurahan, ya kan lo mau ngurus apa? Surat keterangan misalnya. Tahu nggak punglinya apa? Apa? Istilahnya itu ongkos ngetik. Ongkos ngetik. Ngomong tuh mereka, ongkos ngetik. Iya. Adalah nih Pak ongkos ketiknya. Nggak pakai kode. Kadang-kadang mereka sungkan nih ngasih kode doang. Gini-gini. Kedip-kedip doang. Cingan lo. Terus ngomongnya belibet gitu. Iya. Jadi agak lama. Ya itu malu ngomongnya gitu. Makanya kadang-kadang gue mikir juga gitu, ini mereka melakukan itu tuh karena emang standar gajinya masih nggak mencukupi atau buat nambah-nambah uang jajan gitu kan. Tapi ya buat gue sih meresahkan gitu kan. Aneh aja gitu, ongkos ketik tuh apa gitu. Lu ngetik pakai fasilitas pemerintah ya kan, modal jari doang. Kalau soal cukup nggak cukup itu nggak ada ini, nggak ada hal yang bisa mencukupi keresahan, keserakahan manusia. Iya itu. Naik lagi nih. Iya, naik lagi kan. Kecamatan. Tambang ya, tambang. Tali tambang maksud lo. Ya, maksud gua itu tambang beneran loh. Yang siapa tuh kemarin viral tuh di polisi. Tambang maksudnya? Iya, ada tambang liar, dia wajib setor ke kepolisian, tapi sampai sekarang sih masih belum terbukti. Oh ya. Yang isunya kabar Eskrim menerima suap tuh dari tambang liar tuh. Ya tapi kalau kan orangnya masih dicari tuh yang bikin video, jadi belum bisa terbukti. Ini punglinya beneran apa enggak nih? Ya kalau udah mulai masuk ke korporasi sih, gua rasa nggak cuma sekedar sektor itu doang ya Le ya. Itu kan yang kebuka aja kalau menurut gua. Ya kan? Jangankan yang tambang itu tadi, makanya gue mulai dari kelurahan tadi kan. Maksudnya kelurahan, kecamatan. Kecamatan. Hah? Kecamatan. Iya, kecamatan, kabupaten gitu kan. Apapun yang lo urus di situ, pasti ada tuh ongkos ketiknya minimal. Ya kan? Belum misalnya kecenderungannya begitu.
kecenderungannya begitu. Ya ngurus-ngurus izin lah. Sekarang kan katanya serba online nih. Ya kan ngurusnya kan seolah-olah kalau udah online tuh udah bersih lah dari pungli gitu kan. Sebetulnya enggak juga. Ya kan lu ngurus online nih gitu kan. Izin apa misalnya kan. Izin usaha lah misalnya. Nah, ketika lu masukin online itu kan lu ada persyaratan yang harus lu upload ke situ kan. Entah dokumen-dokumen pendukungnya lah. Ya kan? Nah, nanti ada email tuh biasanya kurang ini, kurang itu gitu kan. Harap hubungi si petugas apa gitu kan. Nah, punglinya di situ. Oh gitu. Yeah. Ya kan? Jadi sistem-sistem yang dibuat sama pemerintah sekarang ini serba online itu tidak membebaskan masyarakatnya, tidak membebaskan rakyatnya dari pungli sebetulnya. Dimanfaatin juga tetap ya. Ya, sepinter-pinternya orang lah kalau memang udah ada niat ya. Pasti dicari jalannya. Itu sih. Jadi apa tadi kalau pemerintah sekarang slogannya? Revolusi mental. Revolusi mental itu ya gue nggak tahu ya. Sampai di level mana penerapannya? Penerapannya sampai level mana gitu. Belum berhasil sih kalau gue bilang. Mungkin revolusi mental itu baik ya. Maksudnya betul. Gue setuju sih. Bahwa memang sebelum sistem yang diubah harusnya mental dulu gitu. Iya kan? Cuma ya nggak kelihatan. Makin nggak kelihatan karena itu tadi mereka berdalilnya kan sudah online, ya kan? Tidak bertatap muka, gitu. Jadi lebih halus, ya kan? Dari yang tadinya yang di bawah terang-terangan, ya kan? Ya. Wah 200. 200. Ya kan? 200. Sampai yang dengan cara yang lebih elegan. Itu tadi yang kedip-kedip. Ya kan? Kadang-kadang kalau belum ngasih juga dilama-lamain jelasinnya. Jadi gini Pak. Diulang-ulang. Omongannya sama aja. Itu terus. Itu kodenya di situ. Kalau dia udah ngulang 2 kali, berarti ada lah ya kan. Yang harus lo serahkan gitu. Harus ada yang perlu kalian sadari. Iya. Ada yang lain timbang hal itu. Nah, yang salah siapa? Yang salah siapa? Yang salah di penjara. Iya, yang terbukti. Iya, udah divonis. Ya kadang-kadang masyarakat kita juga suka nggak sabaran sih, Le. Ya kan, akhirnya mencari jalan singkat yang, gue nggak tahu ya antara masyarakat yang nggak sabaran, gitu kan. Jadi akhirnya mencari jalan yang lebih mudah dengan membayar, atau memang sistemnya yang dilambat-lambatin. Supaya orang gerah nggak sabar ya kan, udah deh bayar aja deh gitu biar cepet. Nah, yang salah siapa lu putusin sendiri deh. Kalau menurut gue sih gitu, ya kan? Ini dari sopir truk jadi sampai kayak gitu. Ya udah balik lagi. Tapi sopir truk korban sih emang tadi mau ngomongin si sopir truk tuh korban pungli. Ya korban, dia dikasih uang jalan biasanya kan sopir truk itu kan? Iya. Jalannya berapa sih, gajinya berapa sih? Masih harus ngasih. Nah iya, resiko di pungli di jalan itu ya dari uang jalan itu. Pinter-pinter dia deh berkoordinasi temenan sama preman-preman, sama instansi-instansi yang ngurusin jalan gitu kan. Tapi mereka kayaknya nggak bisa reimburse ya kalau expense-nya lebih. Nggak bisa. Expense-nya lebih dari dikasih uang jalan. Nggak bisa. Nggak bisa ya? Gua rasa sih nggak bisa. Paling kalau dia mau setelah kejadian ya kan udah tekor gitu belajar baru ngomong bos kurang nih iya di jalan udah segini bos gitu kan naikin lah uang jalannya. Itu sih apa ya tadi lu ngomong apa itu yang selain sopir truk yang lu temuin di jalan? Oh itu PPSU itu singkatan apa? Nggak tahu gitu, tugas kebersihan sih. Oh yang nyapu-nyapu di jalan itu kan? Itu pahlawan, itu sering kita lihat di jalan tapi kita sering nggak aware. Cuek. Cuek, terus kesejahteraan mereka juga kita nggak pikirkan. Keberadaannya ada tapi
nggak kita rasakan gitu kan, tapi manfaat pekerjaannya kita rasakan. Kita rasain. Iya. Nggak kebayang aja sih, kasihan. Itu sebenarnya pahlawan. Tanpa tanda jasa juga itu. Tanpa tanda jasa. Iya sih. Gajinya berapa? Paling UMP, UMK, UMR. Ya gaji standar paling minimum lah. Iya. Itu kalau di luar tugas kebersihan apa ya? Kalau nggak salah ada yang lebih besar dari pegawai kantoran. Jadi ada negara-negara juga yang aware sama well-being-nya mereka, well-being, kesejahteraan, kesejahteraan petugas-petugas kebersihan. Kalau di kita itu kan pekerjaan yang beresiko tinggi. Misalkan mereka nyapu jalanan, tengah jalan tuh bersih-bersih, ada resiko kecelakaannya tinggi. Bersih-bersihin got atau kali, resiko kesehatannya. Tapi yang mereka dapat itu cuma BPJS standar. Iya. Gue nebaknya sih paling itu. Ke BPJS paling standar. Itu mending loh. Bukan mending sih. Maksudnya risikonya sama tingginya gitu kan. Nyapu-nyapu di pinggir jalan gitu kan. Gue pernah lihat itu yang ngerapin tanaman di iya, di pembatas tol itu. Itu mobil kenceng-kenceng tuh. Mereka nyebrangnya lari cuy. Coba lu pikirin aja. Ya mesti lari lah. Kalau loncat-loncat disangka pocong. Tabrak beruntun. Tabrak beruntun. Anjir nampakan. Siang-siang gitu. Iya. Itu ngeri cuy. Iya ngeri di tol belum nggak ada yang pelan kecuali macet ya. Iya. Berapa kali gue lihat itu, Le. Dan ya gimana ya? Kok bisa gitu loh? Maksudnya pekerjaan yang beresiko seperti itu tuh nggak dipikirkan gitu. Entah mungkin ya pengaturan ininya lah. Maksudnya SOP-nya dia ke tempat kerjanya lah. Minimal gitu, Le. Iya, nggak punya mobil dinas mereka. Iya kan? Entah diantar kayak apa gitu kan. Maksud gue jangan suruh nyebrang begitu, ngeri juga ya kan. Jadi The Flash cuy. Gitu. Kalau misalnya salah-salah dikesandung ya kan. Yang jadi korban siapa? Ya dianya yang nabrak juga bisa trauma cuy seumur hidup. Nggak ngebayang gua kalau sampai kejadian di gue begitu. Kucing aja yang larinya cepet aja bisa ketabrak kan. Iya itu sepandai-pandainya kucing berlari ya kan. Itu kan banyak tuh di tol bang kayak kucing lu lari kurang cepet kayak apa? Iya, kakinya 4. Kakinya 4. 2. Itu. Terus kalau di tol tuh. Nah, terus yang tadi lu bilang nyemplung got itu kan. Kena ketancep paku aja. Ketancep paku. Tetanus ya. Tetanus. Iya, itu resiko kerjaan kesehatannya tinggi banget. Sementara gajinya UMP, UMK. Terus jaminan kesehatannya juga sebatas yang minimum. Udah gitu, yang kasihannya lagi pas jam istirahat tuh. Lu nggak kebayang, misalkan lu nih jadi tugas kebersihan habis nyemplung kali jam 12 nih, wah gue lapar mau makan siang. Kalian pikir gak mereka kemana? Habis dari got, dari kali. Itu ke warteg juga mungkin tukang wartegnya paling mereka ini GoFood. Di depan mana gitu kan. Taruh situ bang gitu. Itu kan kasihan. Gue masalahnya nggak pernah ngeliat mereka istirahat dari misalkan dari kelurahan gitu ada petugas yang nganterin catering gitu kan. Iya, gue rasa GoFood mereka. GoFood ya. Kalau sekarang ya. Gue sekarang GoFood. Iya tapi ya nggak juga sih, gue bercanda itu lah. GoFood. Masa GoFood? Maksudnya sensor gue GoFood. Beli online ya kan? Iya. Antar online. Itu habis dari got istirahat ke warteg itu pasti tukang wartegnya pilihannya kalau nggak nyuruh, makannya di belakang aja ya mas. Iya. Itu wah kasihan.
Ribet sih. Ya minimal ya. Mungkin bisa jadi pertimbangan lah buat pemerintah buat nyediain catering gitu ya. Iya, nyediain catering, kemudian tunjangan pendapatan sama kesehatannya lebih dipertimbangkan lagi. Gitu. Iya. Dingin di sini. Dingin lah. Coffee shop keren lah ini. Apa lagi? Masa cuma sopir truk sama ini doang yang lu lihat? Seniman tapi banyak juga. Tapi itu nanti sendiri lah, banyak sesi-sesi. Itu belum selesai sampai di situ. Apa tugas kebersihan? Oh iya. Apalagi? Lu misalnya kita kena banjir nih. Mereka jadi yang paling disalahin, bro. Oh iya. Kerjanya nggak maksimal. Ya, masyarakat nih nulis apa ya? Nulis aspirasinya di medsos. Wah, gubernur goblok nih, wali kota geblek nih, ngurus banjirnya nggak bisa. Nah, gubernur sama wali kota nyalainnya siapa? Lurah. Nah, nyalainin di bawah, goblok lu. Gimana sih ini bisa mampet kayak gitu kan? Padahal tiap hari udah bau ya kan? Oh, iya. Gua nggak tahu juga apakah itu terlepas dari budget anggaran dari kedinasan tertentu jadi atau nggak jadi concern mereka juga buat. Gue sih nggak percaya ya kalau anggarannya kecil ya. Kebersihan itu kan bicara kebersihan, bicara lingkungan gitu ya. Harusnya kan itu udah jadi salah satu concern yang paling utama juga sekarang di mana-mana. Ya kan harusnya gitu loh. Ya terkait dengan pemanasan global dan lain sebagainya kan isu lingkungan itu kan sekarang udah jadi isu internasional. Iya. Nah, sampai ke skala yang paling kecil ya petugas kebersihan itu tadi harusnya dibekali dengan pemerintah harusnya membekali dengan budget yang cukup dong. Iya, dari pemerintah gitu, dari masyarakat tetap aja buang pampersnya sembarangan. Iya. Pampers dibuang di got, waduh. Itu efek aromanya jadi 2 kali lipat. Itu dia tuh. Bisa maboknya memabukkan itu. Iya, itu akhirnya jadi bisa jadi kita ngomongin itu lah. Pemilah-milahan sampah juga tuh. Iya. Jadi kan harusnya udah mulai lebih digalakan lagi tuh. Sampah basah, sampah kering, sampah daur ulang. Iya. Digalakin juga yang buang sampah sembarangan. Kalau digalakin mah. Nggak sadar-sadar mereka. Iya. Itu tuh, aduh, emang kompleks ya. Kompleks bro. Iya. Itu, aduh, Indonesia. Ya semoga semua elemen yang ada di negeri ini bisa sama-sama belajar lah. Sama-sama sadar. Revolusi mental gitu. Supaya kondisi kita bisa semakin baik. Mental kita sehat. Jasmani kita juga kuat. Dan sana in corpore sano kan. Yoi. Karena itu harus berjalan beriringan. Ya, dan nggak bisa berjalan kalau tidak saling mendukung sih. Ya kan? Mau petugas kebersihannya serajin apapun, tapi kalau kesejahteraannya nggak disupport, terus ya kebiasaan kan? Buang sampahnya masih ngaco, ya kan? Tetap aja chaos ya. Oke lah. Daripada kita makin ngelantur kemana-mana. Buanglah sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Oke, terima kasih banyak. Seperti biasa giveaway-nya semoga teman-teman, kawan-kawan sehat selalu, diberkahi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Mental dan jasmani. Iya. Terima kasih banyak sudah menonton. Peace.